Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikur Muzakir. Saya dari Administrasi Publik semester 4 kelas D. Di sini saya akan membahas mengenai Karl Marx. Siapa itu Karl Marx? Dan yang nanti akan dibahas lebih jauh oleh rekan saya Muhammad Ray. Oke, Karl Marx adalah seorang filsuf, sosiolog, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Karl Marx lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah. Karl Marx adalah seorang yang sederhana. Dan Karl Marx juga belajar mengenai hukum dan filsafat Hegelian. Apa itu Hegelianisme? Itu adalah sebuah gerakan filsafat yang berkembang pada abad ke-19 dan dicetus oleh George William Friedrich Hegel. Pemikiran itu berpusat kepada sebuah sejarah dan logika yang mengutamakan realita daripada hal-hal dialektik untuk menguasai ide absolut mengenai suatu fenomena. Itu disebut sebagai Hegelianisme. Dapat kita ambil dari pemikiran Karl Marx yang selalu memperhatikan keadaan manusia, sehingga Karl Marx dapat disebut sebagai bapak sosialisme. Dari segi sosialisasi, Karl Marx sering memperhatikan masyarakat kecil, kaum buruh yang sering diperkerjakan oleh kaum kapitalis, karena kaum kapitalis itu memiliki kekuasaan yang tinggi dan mempekerjakan kaum buruh dengan upah yang sangat kecil. Kaum kapitalis terus mendapat kekayaan, sedangkan kaum kecil terus mengalami kemiskinan. Maka dari itu Karl Marx ingin mengubah kaum kapitalis tersebut dengan kesengsaraan kaum buruh menjadi kepemilikan bersama. Karena itu tadi Karl Marx sangat mementingkan kepentingan masyarakatnya sendiri dan ingin mengubah keadaan kaum buruh yang asalnya terpuruk menjadi tidak terpuruk. Bukan hanya tentang sosialisme saja, tetapi Karl Marx juga memperhatikan keadaan dan kepentingan manusia tentang agama. Karl Marx memperhatikan dari segi manusia dalam agamanya. Karl Marx menyadari bahwasanya agama itu penting, tetapi Karl Marx menganggap bahwasanya agama itu hanyalah ilusi dan menganggap bahwasanya agama itu adalah candu untuk manusia dan sebagai obat bagi dirinya pribadi. Karl Marx dapat dikatakan banyak yang mengatakan bahwasanya Karl Marx itu tidak beragama, tetapi Karl Marx ini mementingkan agama sebagai inti pokok dari kehidupan manusia. Karena itu tadi Karl Marx menganggap bahwasanya manusia itu hampa tanpa adanya agama. Karl Marx tidak memiliki agama, tetapi Karl Marx itu peduli terhadap agama. Tapi entahlah bagaimana itu. Karl Marx itu tidak mempunyai agama. Banyak yang mengatakan Karl Marx itu tidak mempunyai agama, tetapi Karl Marx itu peduli terhadap agama bagi masyarakatnya. Setelah saya mempelajari beberapa pengertian dan penjelasan dari Marxisme atau pemikiran dari Karl Marx, dapat kita sadari bahwasanya Karl Marx itu merupakan bapak sosialisasi yang dapat mementingkan diri orang lain, diri masyarakatnya daripada dirinya sendiri. Karena pada saat itu Karl Marx lebih mementingkan kepentingan orang lain dan memikirkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Pernah pada saat itu saya memahami bahwasanya pada abad ke-19 Karl Marx pernah menantang, karena jajaran politik atasan atau kekuasaan yang berada di atas itu memanfaatkan agama untuk mobilisasi masyarakatnya.
para elit politik atas itu memberlakukan agama, tapi itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Itu yang membuat Karl Marx merasa gerah dan geram kepada elit politik pada abad ke-19. Kemudian Karl Marx juga mengatakan bahwasanya agama itu sangat penting dan itu merupakan urusan privasi dirinya sendiri. Negara tidak boleh melarang adanya orang yang beragama dan tidak boleh adanya diskriminasi berdasarkan agama. Orang bebas memeluk keyakinan agama apapun dan negara harus melindungi kebebasan beragama. Maka dari itu, Karl Marx tidak benci terhadap agama, tetapi Karl Marx itu peduli terhadap agama. Karl Marx tidak mempunyai agama. Banyak yang mengatakan Karl Marx itu tidak mempunyai agama, tetapi Karl Marx itu peduli terhadap agama dan peduli terhadap masyarakatnya. Itu merupakan satu pemikiran dari apa yang Karl Marx selalu lakukan terhadap memikirkan masyarakatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih dalam mengenai pemikiran-pemikiran yang lainnya oleh rekan saya Muhammad Ray. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Apabila ada kesalahan, mohon ditambahkan, mohon dikritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.